Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Terima kasih Cindy. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Jenderal Andika Perkasa resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Andika Rabu siang di Istana Negara, Jakarta. Andika disumpah oleh Presiden Joko Widodo untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan dan setia kepada Pancasila. Lulusan Akademi Militer 1987 ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak tahun 2018. DPR menyetujui Andika sebagai Panglima TNI pada rapat paripurna 8 November lalu. TNI tahun 2021 tentang pemberhentian. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Dalam pelantikan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI, yang ditunjuk sebagai saksi adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD. Saat Andika ditunjuk Jokowi sebagai calon Panglima, Prabowo Subianto sempat menemuinya di Markas Angkatan Darat sambil memberikan pengarahan kepada Korem hingga Babinsa. Seusai bersumpah di hadapan Presiden dan sejumlah pejabat negara, Jenderal Andika disematkan tanda pangkat jabatan dan tongkat Komando Panglima TNI oleh Presiden. Andika resmi menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa purna tugas. Beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Seusai pelantikan, Saudara, Jenderal Andika Perkasa melakukan salam komando dengan Marsikal Hadi Cahyanto. Andika berterima kasih kepada Presiden dan juga DPR atas kepercayaan yang diberikan. Ia ingin melanjutkan program Panglima TNI sebelumnya dengan sedikit perbaikan. Ini satu kehormatan besar bagi saya dan keluarga atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan juga dukungan dari DPR RI sehingga akhirnya saya bisa dilantik. Program kerja kita akan melanjutkan secara umum karena memang kita kan sudah dibatasi ruang di mana tugas-tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Jadi saya akan terus, tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu mungkin sedikit perlu. Kita sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat petang Cindy. Cindy, apa rencana Jenderal Andika setelah dilantik jadi Panglima TNI? Ya, Yasir, yang akan dilakukan adalah tugas-tugasnya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang tadi juga sempat disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa usai resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Kalau kita merujuk kepada undang-undang itu, Undang-Undang tentang TNI, 3 tugas pokok TNI adalah pertama menegakkan kedaulatan negara.
Kemudian yang kedua, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan juga negara. Detail-detailnya atau spesifiknya menurut Jenderal Andika Perkasa itu yang nanti akan dilakukan evaluasi dan juga akan ada perbaikan sana-sini. Kemudian yang kedua yang juga tadi disampaikan usai dilantik oleh Jenderal Andika Perkasa ini adalah mengingatkan seluruh prajurit TNI yang ada di Indonesia terkait dengan kedekatan TNI dengan masyarakat. Ini sebenarnya sesuai dengan visi dari Jenderal Andika Perkasa yang ia sampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR pada pekan lalu. Visinya adalah TNI adalah kita, yang maknanya adalah agar menjaga soliditas antara TNI dan juga masyarakat atau menjadikan TNI sebagai bagian dari masyarakat. Lebih dirincikan lagi ada 8 program prioritas juga sebenarnya yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa pada saat itu. Yang ini juga artinya akan menjadi program yang akan segera dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa. Beberapa di antaranya adalah menguatkan pengamanan di perbatasan, baik itu di udara, darat maupun juga laut. Kemudian meningkatkan kesiapsiagaan TNI, kemudian meningkatkan operasional siber, pemantapan interoperabilitas trimatra terpadu, sinergitas intelijen di wilayah konflik, integrasi penataan organisasi TNI dan juga reaktualisasi peran diplomasi militer. Itu adalah beberapa program prioritas Jenderal Andika Perkasa yang ia sampaikan ke DPR. Nah, sebenarnya kemarin juga sebelum dilantik pada hari ini, Jenderal Andika Perkasa, kemudian juga Marskal TNI Hadi Cahyanto dan juga Presiden Joko Widodo sempat bertemu di Istana Bogor, Istana Kepresidenan Bogor. Yang dilakukan atau agenda yang pada saat itu adalah pertama, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada mantan Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto atas tugas-tugasnya yang sudah dilakukan, kemudian juga memberikan arahan kepada Jenderal Andika Perkasa. Kemudian terkait juga dengan pelantikan pada hari ini, mengingat Jenderal Andika Perkasa sudah resmi menjadi Panglima TNI, Matra dari TNI Angkatan Laut dan juga dari TNI Angkatan Udara sudah menyampaikan menegaskan loyalitasnya akan mendukung program-program dan juga loyal kepada Panglima TNI yang sudah ditunjuk oleh Presiden, yang dalam artinya adalah Jenderal Andika Perkasa yang sudah melalui berbagai proses juga, mulai dari pengiriman surpres dari Presiden, kemudian dilanjutkan dengan fit and proper test, kemudian ada verifikasi dari Komisi 1 dan juga disetujui dalam rapat paripurna dan hari ini dilantik resmi menjadi Panglima TNI. Yasir. Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, terima kasih atas informasinya terkait dengan rencana Jenderal Andika Perkasa pasca dilantik sebagai Panglima TNI.